Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya, Erna Sutanti. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas. Ini bisa untuk tas HP ya, atau tas jalan. Mungil kecil seperti ini tapi cantik. Ini langsung saja kita ikuti tutorialnya. Untuk alat dan bahannya saya gunakan benang Milk Cotton yang 5 ply. Ini saya pakai 2 warna. Kemudian hakpennya saya pakai tulip gold yang nomor 5. Untuk teman-teman jika menggunakan jenis benang yang lain, hakpennya tinggal disesuaikan aja. Ini benangnya juga bisa diganti sesuai keinginan, boleh poli indo, poli kilap. Kemudian di sini untuk ringnya saya pakai ring gawang seperti ini. Kalau nggak ada juga boleh gunakan ring yang lain. Ini penutupnya saya pakai kancing sodok. Handlenya saya gunakan handle instan. Ada mistar untuk mengukur dan gunting benang. Pertama kita buat dulu untuk alasnya. Ini kita buat kira-kira 15 cm. Ini ya, ini sudah pas 15 cm. Kemudian tambahkan 2 chain lagi, ini sebagai pengganti 1 DC. Kita putar di sini 1 2 3 di bagian punggung yang ketiga ini. Di sini kita buat DC. Lanjut ke sebelahnya, buat DC juga. Untuk pembuatan rantainya tidak perlu terlalu ketat ya, supaya tidak susah nanti pada saat merajut bagian punggungnya ini. Di sini ini masing-masing kita isi dengan 1 DC untuk bagian punggungnya. Ini lanjutkan sampai 1 sebelum bagian terakhir ini. Kita lanjutkan dulu sampai di bagian sisi yang sebelah sini. Di sini di bagian pinggir ini, di sini kita isi 6 DC. 1, kita beri penanda karena bagian yang kita beri penanda ini nanti akan ditambahkan atau diberi penambahan. Ini juga di bagian yang pertama ini kita beri juga penanda di sini. Ini sebagai awal naiknya baris ya. Tadi saya lupa. 1, tambahkan 5, 2, 3, 4, 5, 6. Di DC yang ke-6 kita beri penanda juga. Lanjut di sini masing-masing kita isi dengan 1 DC. Kita lakukan sampai dengan satu chain sebelum ujung sini nih. 1 chain sebelum ujung ini. Di sini sudah ada 1 2. Yang pertama chain 2 tadi sebagai pengganti 1 DC ditambah 1 DC ini berarti sudah ada 2.
Lanjut, di sini kita tambahkan 4 DC lagi. Satu, di bagian yang pertama ini kita beri penanda. Dua, tiga, empat. Kemudian lepas penanda yang sini ini, kita slip stitch. Chain 2. Di lubang yang sama tambahkan lagi 1 DC. Di sini kita beri penanda lagi sebagai awal naiknya baris. Setelah itu lanjut, masing-masing kita isi dengan 1 DC. Lanjutkan sampai sebelum batas penanda sebelah sini. Sampai di batas penanda ini kita lepas. Kemudian kita isi dengan 2 DC. 1, 2. Pasang penanda di bagian DC yang pertama tadi. Ini kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita isi masing-masing dengan DC increase atau 2 DC di lubang yang sama. Jadinya dalam putaran ujung ini ada 12 DC. Pas lagi penandanya di sini, isi lagi dengan 2 DC. Sudah, pasang lagi penandanya di DC yang kedua atau DC yang terakhir. Lanjut, masing-masing kita isi dengan 1 DC. Lakukan sampai sebelum batas penanda. Di ujung sini ada penanda, kita lepas dulu. Kemudian kita isi dengan 2 DC. Pasang penanda di DC yang pertama. Lanjut, kita isi juga dengan 2 DC. Ini di awal sudah ada 2 DC, jadi ini kita tambahkan 2 DC lagi di sini. 1, 2. Totalnya di bagian ujung sini juga ada 12 DC. Lepas penandanya ini, kita slip stitch. Kemudian 2 DC lagi, 2 chain di lubang yang sama, tambahkan 1 DC. Ini kita beri penanda dulu. Di lubang selanjutnya ini kita isi dengan 1 DC. Lanjut, 1 DC di masing-masing rantainya. Lakukan sampai sebelum penanda. Sampai di batas penanda kita lepas dulu. Di sini kita isi dengan 2 DC.
Pasang lagi penandanya di DC yang pertama. Setelah itu 1 DC, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 'Ambo di sini 2 lagi. Satu, terakhir. Dua, penanda kita lepas, kita isi dengan 1 DC, pasang lagi penandanya. Lanjut, masing-masing kita isi dengan 1 DC. Lakukan sampai sebelum penanda ini. Sampai di sini kita lepas penandanya, kemudian isi dengan DC increase, pasang lagi, kemudian DC increase lagi, DC. Ini polanya 21 21 21, satu, dua, satu. Slip stitch di penanda ini. Ini penanda selanjutnya, ini sudah boleh dibuka ya, karena kita sudah tidak melakukan penambahan lagi. Kita akan masuk ke baris motifnya, chain 2. Setelah itu buat DC, tapi di bagian back loopnya ini ya, di bagian back loopnya seperti ini. Ini kita lakukan sampai 1 putaran. Nanti penanda-penandanya sudah boleh dilepas semua ya. Lanjutkan dulu sampai 1 putaran. Setelah 1 putaran, ini saya akan langsung ganti dengan benang yang baru. Caranya, kita slip stitch di bagian back loopnya, kait benang. Ini saya ikat supaya lebih kuat. Udah putus ya, saya ikat 2 kali. Ini benangnya sudah terpotong tadi. Kemudian chain 2, 1, 2. Setelah itu kita buat DC di bagian back loopnya.
Ini ya, ini kita lanjutkan sampai dengan ketinggian dari tas yang kita inginkan. Warna boleh diselang-seling sesuai dengan selera masing-masing. Ini kita lanjutkan dulu sampai dengan ketinggian tas yang kita inginkan. Jadinya untuk motifnya saya buat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 11 baris. Kemudian di sini kita tutup dengan SC keliling, slip stitch di kedua loopnya, bukan di bagian back loop saja. Kemudian chain 1. Setelah itu buat SC keliling sebanyak 1 putaran saja. Lanjutkan sampai 1 putaran. Setelah 1 putaran, ini kita slip stitch, chain 1, kemudian potong benangnya. Sisa benang bisa dirapikan, diselipkan di antara rajutan ini. Selanjutnya kita akan memasang ini ring gawangnya. Caranya kita tentukan dulu titik tengah kedua sisinya. Jika sudah, ini tinggal kita pasang saja. Paskan ya, paskan dulu titik tengahnya. Di sini titik tengahnya kita pasang. Jangan terlalu mepet ke atas. Nanti untuk sisanya ini bisa untuk puringnya ya. Seperti ini. Dijepit, bisa dikuatkan menggunakan tang. Satu sisi sudah terpasang. Lanjut sisi sebelahnya. Caranya sama. Jepit. Ini. Lanjut kita akan memasang untuk penutupnya. Ini akan saya mulai dari titik tengah ini, saya geser 5 ke samping. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian dari sini sama, ini titik tengahnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga kita pasang penandanya. Jika sudah, ini saya hitung dulu ya, dalamnya ada 31, atau kalau enggak kelipatan 4 dikurangi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, ini 32, jadi saya geser aja ini 1 ke sini. Nih, mulainya dari sini. Lepas dulu penandanya, kita mulai dari sini nih. Chain 1. SC di lubang yang sama. Kemudian lanjutkan membuat SC, masing-masing kita isi dengan 1 SC. Lakukan sampai penanda sebelah sini. Masuk baris yang kedua, ini chain 1, putar, buat SC lagi. Jadi ini SC bolak-balik. Untuk SC bolak-balik ini kita buat sampai baris yang keempat. Ini baris pertama, baliknya baris kedua, nanti baris ketiga sisi sini, baris keempat sisi sini.
kita lanjutkan sampai dengan baris yang keempat. Masuk baris yang kelima. Di sini chain 1, putar, buat 1 SC. Sebelahnya kita buat motif bubble atau 5 DC di lubang yang sama. Tapi tahan dulu seperti ini, kait benang, masukkan, tahan, 3, 4, dan 5. Kait benang, keluarkan semua, chain 1. Sebelahnya kita buat 3 SC, 1, 2, 3, buat lagi motif bubble atau 5 DC di lubang yang sama, tahan seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, benang, keluarkan semua. Sudah, lanjut 3 SC sesudahnya. Ini lakukan sampai ke ujung sini. Ini setelah sampai di ujung sini nih, masih ada 1 SC lagi sesudahnya. Ini kita buat SC, chain 1, putar. Kita akan buat SC, tapi di sini untuk yang pertama kita buat SC decrease atau 2 SC kita jadikan 1. Sebelahnya ini 1, kita buat 1 SC. Lanjut masing-masing kita buat atau kita isi masing-masing rantainya ini dengan 1 SC. Untuk setiap motif ke motif ini harus ada 4 SC. 1, 2, 3, 4. Lanjutkan sampai ke ujung sini, nanti ujung sini kita buat SC decrease. Ini ya, di ujung sini kita buat SC decrease. Sini sama sebelahnya ini. Kemudian chain 1. Sudah jadi ya. Lanjut. Di sini yang pertama ini kita buat juga SC decrease 1, kemudian sebelahnya lagi 1. Ini kita hitung 1 SC, 2, 3, kita ulang ya. Di sini kita buat SC decrease, sebelahnya ini langsung kita buat motif bubble. 1, 2, 3, 4, 5. Kait benang, keluarkan. Setelah itu buat 3 SC sesudahnya. 1, 2, 3. Lanjut ini buat motif, lakukan pola yang sama sampai ke ujung sini, nanti ujung sini kita decrease juga.
sampai di ujung sini. Ini masih ada sisa 2 SC, jadi di sini kita buat decrease juga. 1 2, kemudian chain 1, putar. Di awal ini kita buat SC decrease lagi. 1 2, ini SC decrease. Nanti di akhir row ini juga dibuat SC decrease, kemudian dibalik, buat lagi motifnya. Kita buat sampai nanti tinggal tersisa 2 motif bubble, kira-kira 5 baris motif lagi ya. Jadi 10 row atau 5 baris motif lagi. Di tiap awal dan akhir row kita kurangi SC nya atau kita buat SC decrease. Ini kita lanjutkan dulu sampai 5 baris motif lagi atau 10 row lagi. Setelah tinggal 2 motif seperti ini sudah saya SC di bagian belakangnya, kemudian chain 1, kita buat SC, masing-masing kita isi dengan 1 SC. Jadi di sini sudah tidak ada lagi pengurangan. Seperti ini ya. Kemudian chain 1, putar, kita buat 1 kali lagi atau 1 baris lagi nih. Chain 1, ini seperti ini, kemudian kita potong benangnya. Ini untuk bagian penutupnya ya, supaya lebih rapi. Kita akan SC keliling mulai dari sini, sudut ini, bukan keliling ya, cuman sampai ini, sampai ke sini lagi. Ini masing-masing kita isi dengan 1 SC. Di sini sudut ini juga 1 SC saja. Ini kita lanjutkan ya, tapi di sisi sini, di sudut ini dengan di sudut ini nanti kita isi dengan 2 SC. Lanjut, selesaikan sampai di sudut sini. Selesai di akhir ini, di sini kita slip stitch saja. Chain 1, kemudian potong benangnya. Nanti dirapikan sendiri saja ini. Kemudian ini sudah selesai ya, seperti ini jadinya. Nah, setelah itu kita pasang untuk bagian kancing sodoknya ini. Ini caranya, dimasukkan, kemudian kita jepit supaya lebih bagus. Ini kita jepitnya nanti diperkuat dengan pakai tang ya. Kemudian pasang, paskan posisinya, pastikan tepat di tengah-tengahnya. Sisi kiri kanannya pastikan pas. Jika sudah seperti ini, kita lepas ini. Ini ya, bagian belakangnya akan seperti ini.
Ini dipasang di sini. Kuatkan pakai tang, jepit pakai tang ya, supaya lebih kuat. Selesai. Ini hasil akhirnya. Tinggal kita pasang untuk handle-nya. Handle-nya bisa diganti dengan handle rajut sesuai selera teman-teman saja. Ini ya. Demikian tutorial dari saya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.